Sudah naluri seorang ibu jika ingin selalu dekat dan mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepada sang anak. Demikian juga dengan Ayu Rosmalina atau yang lebih populer dikenal sebagai Ayu Ting Ting. Padatnya jadwal bermusik Ayu membuat ia kerap meninggalkan anak semata wayangnya, Bilqis Sumaira Razak di rumah. Ayu memang tidak meninggalkan Bilqis bersama pengasuh, melainkan bersama orang tuanya. Namun tetap saja naluri keibuannya tak bisa selalu menerima. Karena itulah Ayu kadang mengajak Bilqis ke lokasi kerjanya, termasuk ketika tampil mengisi acara di sebuah stasiun televisi swasta nasional Senin kemarin. Di saat-saat seperti itulah digunakan Ayu untuk menjaga keakrabannya dengan Bilqis. Really want to show you if you're happy and you know it is your Buddha. Ayo aku mau foto Terima kasih. Bilqis lagi tidur. Sebagai seorang ibu, Ayu Ting Ting memang berusaha untuk terus menjaga kehangatan serta keakraban dengan putri semata wayangnya. Apalagi usia Bilqis termasuk dalam usia golden age, di mana perkembangan seorang anak begitu pesat hingga harus selalu diawasi agar tidak salah arah. Meski masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti soal bicara, secara umum Ayu cukup bahagia melihat perkembangan putrinya tersebut. Iya, alhamdulillah sih sehat terus, Bilqis terus ya, makin pintar, makin bisa ngomong, makin ngerti gitu sih. Kalau sekarang dia pasti kalau nelfon selalu nanya, Bunda pulang nggak? Bunda pulang nggak? Ya pasti pulang gitu, cuma kan kadang pulang malam kan, dia udah tidur gitu. Kadang pagi juga saya udah harus berangkat kerja lagi gitu. Jadi ya emang ya anaknya sekarang udah mulai bisa protes gitu. Bunda kerja nggak hari ini gitu. Jadi udah mulai bisa kayak gitu. Meski selama mengandung hingga kelahiran Bilqis pada 31 Desember 2013, Ayu mengalami tekanan batin cukup hebat. Perkembangan Bilqis termasuk wajar untuk anak seusianya. Sama sekali tak kelihatan bahwa perkembangannya terpengaruh oleh tekanan batin sang ibunda pada saat mengandungnya dulu. Ya, Ayu memang mengalami tekanan batin dengan sikap Henry Baskoro Hendarso mantan suaminya. Sedikit tanda bahwa Ayu pernah mengalami kepahitan adalah keinginannya untuk selalu bersama dengan Bilqis. Lo nggak apa-apa, itu kan juga acara saya juga, bukan acara orang lain gitu. Jadi saya mau ngajak keluarga saya juga gitu, dan itu acara penting buat saya, mereka harus hadir, terutama apalagi anak saya sendiri gitu. Jadi selagi sama saya sih saya nggak gimana-gimana. Meski selalu ingin bersama putrinya, tapi Ayu Ting Ting mengaku bukan tipikal ibu yang menjalankan pengawasan melekat kepada anaknya. Ia tetap menjalankan pengawasan secara proporsional, agar putrinya itu bisa tetap berkembang secara mandiri tanpa kekangan. Proteksinya sama anak saya sih bukan tipe termasuk yang lebay ya. Jadi anak saya mau saya bebasin gitu, yang penting masih dalam lingkup pengawasan kita juga. Ada ayah ibu juga yang setiap hari ngawasin Bilqis juga kan, walaupun saya kadang nggak sama Bilqis gitu. Jadi saya sih berusaha untuk ngebebasin dia mau main gimana, yang penting kita liatin. Penampilan Julia Perez dan Dewi Persik di panggung Anugerah Dangdut Indonesia yang baru saja berlangsung sungguh menyuguhkan pemandangan yang menyejukkan hati. Jupe dan DP yang pernah berseteru hebat itu sudah cair lagi hubungannya, dan begitu renyah saat tampil bersama di atas panggung. Tak terlihat lagi sisa-sisa dendam di antara keduanya. Jupe dan DP bahkan mulai saling membuka diri untuk bisa bekerja sama lagi. Nih, kita kan cewek-cewek kecil semua nih. Bisa bayangin nggak, dangdut itu di tangan kita semuanya, kita bersatu kan kece banget. Amin gitu, kalau bisa sih kita ada kerja bareng lagi. Jadi kita sebagai public figure memang ingin mencontohkan sesuatu yang baik, yang positif gitu. Perdamaian antara Jupe dan DP bukan hanya di atas panggung serta di depan kamera saja. Di luar panggung pun keduanya kini sudah saling berteman di media sosial. Dengan komunikasi yang terjalin kembali, keduanya bisa menyambung lagi tali persahabatan yang sudah sempat putus. Karena
Dewi suwon dipulangkan, dia pulang, habis itu, Mbak aku follow kamu ya, oh iya nanti aku follow kamu balik Instagram kan, habis itu aku diingetin sama Lucky, Mak jangan lupa follow, oh iya follow aku follow, karena aku kan memang lupa follow, harus follow. Dan akhirnya ada yang ngeposting di Twitter duluan, heboh, akhirnya aku posting juga kan di Instagram, pertama yang sama Ayu, kedua aku posting juga di Instagram yang bulan dulu. Dan antusias dari semuanya, dari yang di kolomnya aku sama bertiga sama Ayu juga, terus sama aku, semuanya posting. Perdamaian Julia Perez dan Dewi Persik memang menuai banyak pujian dari kaum netizen. Namun di sisi lain, Juppe masih saja panen hujatan akibat didaulat menjadi duta catur. Banyak pihak menilai Julia Perez tidak punya kapasitas dan kepantasan untuk menjadi seorang duta catur. Juppe membungkam para pengkritiknya untuk jangan hanya berani ngomong, tanpa tindakan nyata untuk membangkitkan kembali gairah catur di Indonesia. Saya sekarang jadi duta catur, heboh lagi, dipikir saya tidak capable untuk melakukannya. Buat saya fine-fine aja. Itu orang-orang di luar sana mereka cuma bisa berbicara, tapi mereka tidak pernah bisa melakukan sesuatu. Buat saya, kalau kalian capable melakukan sesuatu, do something for our country, lakukan. Buatlah seperti apa yang saya lakukan, turnamen-turnamen kecil, bangkitkan kembali catur-catur di Indonesia. Jadi jangan ngomong aja. Julia Perez pernah menyandang sederet status duta, mulai dari duta HIV/AIDS, duta bola, duta takraw, hingga duta catur. Baginya untuk menjadi duta catur, ia tidak harus mahir bermain catur. Juppe punya tugas untuk menarik perhatian media dan masyarakat untuk melirik lagi olahraga catur yang sepertinya terlupakan. Buat saya duta takraw, duta tinju, bola, duta itu artinya bukannya kita lebih baik dari kalian, bukan, tapi kita mungkin dianggap lebih perhatian yang mungkin dengan follower kita, dengan kekuatan kita, karena kita punya media itu bisa mengangkat, karena yang dicari ini memang orang-orang yang memang yang heboh gitu. Jadi yang kita bisa speak out. Coba kalau misalnya dikasih sama yang artis yang memang jarang juga nongol di infotainment, yang nggak berani dengan hujatan-hujatan, ya kelar kan, berarti nggak akan diliput gitu loh, nggak akan diperbincangkan. Don't let me down.